Sini ngumpul. Kalian dan aku bakal melihat kisah dunia di mana kerja keras itu cuma mitos belaka. Bagi Chris yang malang, kehidupan impiannya hanyalah sebatas angan kosong. Usaha sekeras apapun tidak menjamin kesuksesan. Karena di sini, kasta menentukan segalanya. Setiap melewati toko senjata, Chris selalu menyempatkan diri mampir, menatap armor pajangan itu. Dia selalu berharap bisa memakainya suatu saat nanti. Tangannya langsung mencatat detail status perlengkapan itu di buku kecilnya dengan sangat teliti. Sementara itu, seorang pria sombong bernama Lucas masuk membawa pelayannya. Si resepsionis langsung heboh menyambut dan memamerkan barang terbaru mereka. Saat mereka asyik mengobrol, Chris lewat begitu saja untuk mengecek senjata lain. Jarak mereka yang dekat membuat Lucas menoleh sinis. Dia mengira Chris itu wartawan, tapi resepsionis bilang dia cuma pelanggan biasa. Merasa penasaran, Lucas pun berjalan menghampiri Chris dari belakang. Dia mengaktifkan skill analisisnya dan tertawa melihat Chris baru level 3. Lucas bertanya, apa yang sedang ditulisnya? Melihat coretan analisis peralatan murah itu, dia langsung mengejek. Habis-habisan. Chris jelas kebingungan. Kenapa? Tiba-tiba ada orang gila yang menghinanya di sini. Merasa mending kabur saja. Dia berniat pergi. Tapi tiba-tiba, dia panik saat pria itu merangkul pundaknya. Secara refleks, Chris menepis tangan Lucas dengan kasar. Pria sombong itu salah paham dan langsung murka. Dia tidak tahu kalau Chris sebenarnya sedang mengalami reaksi alergi parah terhadap sihir. Lucas memanggil armor tangannya, mengepalkan tinju, lalu menghantam perut Chris dengan brutal. Chris langsung tersungkur menahan sakit yang luar biasa. Sementara, Lucas malah merendahkannya. Resepsionis panik, bertanya, apa dia baik-baik saja? Dan Chris hanya mengangguk, sambil menutupi hidungnya yang berdarah. Lucas lalu mengancam akan membunuhnya jika mereka bertemu lagi. Chris buru-buru pergi dengan tatapan khawatir dari si resepsionis. Terungkaplah fakta pahit bahwa dia hanyalah petualang tanpa profesi kelas. Suatu hari, portal misterius tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Seiring waktu, monster yang keluar semakin membludak. Hanya petualang dengan kekuatan khusus yang bisa membasminya. Orang biasa bisa mendapatkan profesi petualang setelah membunuh monster pertama mereka. Mirip seperti sistem gacha karakter di game. Sialnya, saat Chris melakukan gacha hidupnya, dia tidak mendapat kelas apapun. Sejak saat itu, menjadi petualang adalah profesi elit. Dan orang kroco sepertinya hanya jadi ampas dalam perebutan sumber daya. Di sebuah distrik bangunan tua, beberapa petualang level menengah terlihat berkumpul menunggu penyerbuan dimulai. Chris ada di sana. Heran melihat begitu banyak petualang level 20. Tiba-tiba, dua kenalannya memanggilnya untuk mendekat. Ternyata itu pamannya Zen, Charles, dan Yuri yang bersiap masuk dungeon. Chris menebak dungeon ini punya material langka dan mulai mengecek catatannya. Tiba-tiba Kia, healer, level 6, datang, menyapa mereka. Dia heran melihat Chris sibuk mencatat. Dan Chris bilang, itu buat jaga-jaga. Kia tertawa dan bertanya, buat apa repot-repot? Toh mereka tidak akan ikut merampas isi dungeon. Tapi Chris yakin, catatannya bisa menyelamatkan nyawanya. Coba perhatikan. Baik-baik bagian ini, gerbang dungeon terbuka. Dan tebak, siapa yang muncul? Ya, itu Lucas, si petualang arogan tadi. Dia menonaktifkan kemampuannya dan menyuruh semua orang bersiap. Chris langsung pucat melihatnya di sana. Lucas lalu menoleh ke arah pelayan pribadinya, menyuruh wanita itu mengambil perlengkapan mereka di gudang. Saat melirik ke samping, mata Lucas menangkap sosok yang sangat familiar. Chris buru-buru memalingkan wajah, tapi sudah terlambat. Lucas dengan cepat mencengkeram bahunya lagi. Dia marah karena Chris berani menampakkan diri setelah diancam. Kali ini, Chris melawan dan menepis tangan itu dari bahunya. Urat kemarahan langsung menonjol di dahi Lucas yang emosi berat. Dia mencengkeram kepala Chris, lalu menghajarnya dengan lutut telak di perut. Api besar langsung berkobar dari tangannya, bersiap membakar Chris hidup-hidup.
Tapi melihat Chris kejang alergi karena sentuhannya, dia akhirnya sadar. Sambil berdecih kesal, dia mengarahkan apinya ke atas. Bola api mematikan itu membesar dengan liar, membuat semua orang jantungan. Ledakan keras terjadi dan memicu kepanikan massal. Petugas keamanan langsung menegurnya. Tapi Lukas berdalih itu cuma candaan. Dia malah mengejek Chris lagi karena alergi terhadap sihir. Menggemeretakkan gigi, Chris hanya bisa menelan bulat-bulat hinaan itu. Kia buru-buru menolong Chris. Sementara itu, para bawahan Lukas malah tersenyum sinis melihat hobi gila bos mereka. Lukas menatap anak buahnya, memberikan tugas kotor itu pada mereka. Setelah suasana tenang, semuanya disuruh berbaris masuk. Kia bertanya dengan cemas tentang kondisi Chris, dan dia menjawab, baik-baik saja. Portal itu memancarkan aura magis pekat ke dunia lain. Ini cuma dungeon level E, dan Chris hadir murni sebagai kuli tambang. Gerbangnya baru tertutup setelah misi selesai. Tapi barang jatuhan bos jelas bukan jatah mereka. Saat melangkah masuk, Chris harus menahan sakit yang luar biasa. Akhirnya, mereka berdua tiba di dalam menara kehampaan. Chris berhasil masuk tanpa kendala berarti. Tapi paparan mana yang sangat pekat langsung memicu reaksi alerginya untuk kambuh parah. Darah mengucur saat dia memegangi dadanya. Berlutut tak berdaya, Kia dan yang lain langsung mengerubunginya dengan panik. Beberapa petualang bergumam betapa langka dan menyedihkannya kutukan penyakit itu. Chris hanya bisa diam, menahan rasa sakit dan omongan mereka. Tidak lama setelahnya, ketua tim menyuruh semuanya mulai bekerja. Kia celingukan, mencari keberadaan Chris yang tiba-tiba menghilang. Lalu dia melihat Chris sedang semangat menambang mineral. Yang lain sampai heran melihatnya tetap kerja keras setelah muntah darah. Kalian dan aku pasti merasa ini tragis banget. Kondisi ini disebut petualang terbuang. Penyakit super langka di mana tubuh mereka menolak total mana petualang, memicu alergi, mematikan. Banyak penderitanya tewas mendadak di tengah pertempuran. Makanya mereka tidak akan pernah bisa mendapat kelas profesi. Mengabaikan itu semua, Chris terus menghantamkan beliungnya ke batu mineral tanpa henti. Karena tidak bisa bertarung, dia cuma bisa mengandalkan sedikit poin pengalaman eksplorasi buat naik level. Penyakitnya bisa disembuhkan di luar negeri, tapi biayanya sangat gila. Dia lalu merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah brosur lowongan kerja untuk menjadi penasihat strategi. Tangannya menggenggam erat kertas itu sambil menarik napas panjang. Matanya menyipit tajam, tekadnya bulat untuk kembali jadi petualang sejati. Setelah sekian lama menambang, akhirnya mereka mencapai target terakhir. Chris memungut mineral itu untuk persiapan pulang. Namun, saat menoleh, dia merasakan aura aneh di kejauhan. Menara ruang bos memancarkan mana yang pekat. Tapi anehnya, kenapa ada dua menara bos di sana? Tiba-tiba, sebuah serangan mematikan melesat dari arah belakangnya. Saat Chris tersungkur, anak buah Lukas maju untuk menghabisinya. Chris menggemeretakkan gigi. Tidak paham kenapa bajingan arogan itu sangat ingin membunuhnya. Sambil memegangi lukanya, si Kroco itu menyindir akan menyembuhkan penyakit alergi sihirnya selamanya. Chris berpikir, apa bernapas saja dilarang sampai mereka membenci orang lemah sepertinya. Saat dia bangkit, Kia dan yang lain menatapnya ngeri. Pria itu sesumbar akan memakai skill tingkat tinggi agar Chris mati tanpa rasa sakit. Tersenyum pahit, Chris kini mengerti. Inilah bantuan yang dimaksud Lukas tadi. Dia menatap balik mereka dengan jijik, muak melihat para bajingan ini bertingkah layaknya dewa yang bisa menentukan takdir seseorang. Di tempat lain, Lukas sedang bersantai di mobilnya. Dia mengoceh bahwa sampah memang harus dibuang dan tidak akan ada yang peduli. Dia sangat yakin rencana pembersihannya ini mustahil gagal. Membayangkan tidak akan ada yang selamat dari dungeon itu membuatnya tersenyum puas. Bagaimanapun, dunia ini milik yang kuat. Kembali ke dungeon, Sang Algojo akhirnya melepaskan
serangan mematikan. Beruntung, Chris berhasil menghindar. Sambil menggertakkan gigi, dia menyadari itu hanyalah sihir bola api dasar. Nah, dari sini, kalian dan aku tahu, orang-orang ini meremehkannya. Sini kumpul, kita bakal nonton nasib MC yang disiksa habis-habisan. Dia terus lari, tapi serangan lain memblokir jalannya. Ledakan super besar terjadi. Batu dan puing langsung berjatuhan. Pria itu menggertakkan giginya. Kegirangan serangannya sukses mengenai si Chris. Dari kepulan asap, Chris muncul penuh percikan petir biru. Dia menolak menyerah dan bersiap membalas pakai serangan sihir. Pria itu menatapnya tajam. Dia sempat panik lihat Chris nyiapin sihir. Tapi kocaknya, baru aja mengaktifkan sihir, jantung Chris malah kaku. Sial. Dia langsung menderita rasa sakit yang luar biasa. Chris jatuh ke tanah. Sama sekali nggak bisa ngelanjutin serangannya. Dia menggertakkan gigi. Batuk parah saat mereka menginjak kepalanya. Nggak cuma itu, mereka menusuknya tanpa ampun sambil terus mengejeknya. Chris batuk darah. Tapi dia tetap bertahan. Rasanya sakit banget, nyaris mati rasanya. Dia mikir, kenapa dia harus mati tanpa daya? Pertanyaan itu menghantui pikirannya. Sambil kesadarannya pelan-pelan menghilang. Kenapa orang lain yang nentuin hidupnya? Tiba-tiba, notifikasi aneh soal dungeon muncul. Bos, monster dungeon itu mendadak diganti. Jadi, tingkat neraka. Menara itu langsung bergetar hebat. Ngeluarin tekanan yang gila banget ke segala arah. Tanah bergemuruh. Seakan takut sama kedatangan makhluk super kuat. Pria itu cuma bisa melirik serangan yang datang, tapi dia nggak sempat menghindar dari pria misterius itu. Saat kesadarannya makin pudar, Chris bingung sama apa yang dia lihat. Buat dia, ada dua dewa kematian yang turun menjemputnya. Aslinya, mereka itu pencabut nyawa hitam dan putih. Tiba-tiba, Chris sudah berdiri di ruangan kosong, antah berantah. Dia bingung, ada di mana, dan apa yang terjadi. Sistem mendeteksi masuknya pemain ke ruang aneh ini. Chris dengar suara itu, dan bingung dari mana asalnya. Dia lalu nemuin artefak kecil, berdiri tepat di depannya. Dia meliriknya, mikir benda aneh. Apa ini? Chris nebak suaranya datang dari dalam sana. Jadi dia iseng masukin tangannya buat ngecek isi kotak itu. Dia kaget setengah mati pas ngerasa tangannya tiba-tiba digigit sesuatu. Kotak itu berubah jadi kuas raksasa dan ngatain dia kurang ajar. Kuas itu nanya apa Chris yang ngaktifin sistemnya. Sementara Chris kebingungan, kenapa tempat... Nah, perhatikan baik-baik. Momen ini gila banget. Kuas itu bilang, gerbang dunia, bawah tepat di bawah kakinya. Wajah Chris langsung pucat. Ketakutan parah, nyadar apa yang terjadi. Tempat itu mulai bergetar saat si kuas mengkonfirmasi kematiannya. Chris nggak percaya. Dia nolak nerima kalau dia mati. Dia teringat memori terakhirnya pas berjuang mati-matian, ngelawan musuh, menggertakkan gigi saat mereka nginjek-injek dia. Dia ingat gimana mereka ngebunuh dia di dalam dungeon. Wajahnya penuh ketakutan. Pas ingat momen itu, dan dia langsung teriak. Sekencang-kencangnya, penuh keputusasaan, nyadar nasibnya, si kuas malah ngomelin dia karena bikin ribut di tempat umum. Padahal, Chris cuma pengen nyembuhin penyakitnya dan jadi seorang petualang sejati. Lihat Chris murung. Kuas itu malah ngasih hiburan nyeleneh. Hidup emang gak layak diperjuangin. Kuas itu nyuruh Chris berhenti lelet karena mereka harus masuk ke dalam gerbang. Dunia bawah perlahan terbuka. Kuas itu nyuruh dia ikut, sementara Chris nanya apa yang bakal terjadi setelah dia mati. Kuas itu nyeletuk. Betapa cepatnya Chris nerima kenyataan pahit ini. Saat mereka tiba di lokasi, Chris bingung kenapa tempatnya gelap banget. Obor-obor langsung menyala sendiri pas mereka lewat. Di sana, dia baru tahu kalau ruangan super besar ini adalah tempat ujian buat orang mati. Dia natap tempat itu dengan kagum. Bikin si kuas ngatain dia kampungan. Tiba-tiba, Chris ngerasa ada sesuatu dari belakang dan langsung noleh.
Pas dilihat, ada patung raksasa berbentuk pria yang pakai jubah kerajaan. Kuas itu nyuruh dia ngasih hormat ke jasad Raja Yama. Karena Chris kelihatan bingung, si Kuas ngomel sambil ngejelasin siapa dia sebenarnya. Ternyata, semua jiwa orang mati datang ke dunia bawah buat diadili. Orang jahat bakal jatuh ke neraka buat dihukum selamanya. Dan Raja Yama adalah satu-satunya penguasa dunia bawah yang bisa menghakimi mereka. Chris akhirnya teringat soal mitologi dewa yang nulis umur manusia hidup. Begitu nyadar, dia langsung panik nanya, kenapa Yama bisa mati? Lihat Chris, nggak percaya. Kuas itu nunjuk ke arah ukiran di dinding. Chris melihatnya. Penasaran apa yang tertulis di sana. Anehnya, bahasanya sama sekali nggak familiar. Tapi, dia bisa bacanya dengan lancar. Dia akhirnya sadar kalau ukiran ini adalah sebuah catatan kuno. Dia juga lihat kerusakan di sebelahnya. Itu berasal dari mural. Chris kaget, lihat gambar Raja Yama lagi asyik bertarung lawan seseorang. Dia juga nemuin tulisan buram di sebelahnya. Tapi pas digabungin sama teksnya, maknanya jadi super jelas. Yama kalah, dipenggal, dan jasadnya dikubur di sini. Dinding ini penuh sama tuduhan dan dendam kesumatnya kepada seseorang. Kalian dan aku pasti sepakat kan? Ini murni perang dewa. Sistem tiba-tiba ngasih dia misi buat nyari kepala asli Yama. Ini dia, ujian yang dibilang si Kuas. Tadi, biar bisa hidup lagi kalau beres. Chris kaget, pas Kuas bilang, dia cuma setengah mati. Saking keselnya, Chris langsung nabok Kuas itu, sebelum ngecek misinya. Dia ngerenungin situasinya, nimbang baik buruknya. Tapi, lihat hadiah yang bisa nyembuhin penyakitnya. Dia langsung kegoda, menekan iya, dan nerima tugas itu. Beberapa kepala mendadak muncul, melayang di udara, tepat setelah dia nerima misinya. Kepala itu natap. Dia pakai ekspresi aneh. Gilanya lagi, makin banyak kepala bermunculan dan ngepung dia. Chris cuma bisa celingukan bingung. Mikir apa? Kepala ini sebenarnya ujian dimulai. Dan cuma satu dari mereka yang asli. Tapi masalahnya ada ribuan kepala di sini. Dia bingung, nyari yang beneran. Kuas itu nyeletuk. Kalau ini, namanya bukan ujian. Kalau gampang. Chris nggak punya pilihan. Selain ngecek mereka satu-satu, sadar cara ini bakal makan waktu lama banget, dia mulai nyari petunjuk. Tapi nihil. Dan aturannya sengaja disembunyiin. Saat itulah dia nyadar kalau petunjuknya pasti ada di dalam teks tadi. Sekali lihat doang, dia langsung paham apa yang harus dia cari. Tanpa buang waktu, dia mulai menggali tumpukan kepala di depannya. Si Kuas terus nganggu dia nanyain rahasianya. Tapi Chris cuek bebek dan fokus nyari. Kuas itu bahkan ngeledek. Sok-sok bilang kalau dia tahu jawabannya dan bisa bantu. Saat itulah dia akhirnya dapat kepalanya dan teriak kegirangan. Kepala yang dipegangnya cocok sama ukiran. Wajah dengan bekas luka besar. Dia lalu noleh ke Kuas dan nanya. Tapi si Kuas malah mundur ketakutan. Dia bingung. Kenapa Kuasnya mundur? Sampai akhirnya dia sadar. Mata kepala itu menyala dengan energi ungu. Saat itulah dia baru paham apa yang sedang terjadi. Boom! Kepala itu meledak brutal, tepat di depan wajahnya. Chris menggertakkan gigi saat terpental ketumpukan kepala di belakangnya. Si Kuas ngomong pakai nada so empati. Kasihan karena jawabannya salah. Chris yakin banget udah baca ukirannya dengan benar. Makanya dia mikir apa kekurangannya. Dia bangkit. Nebak pasti ada syarat lain yang cocok. Kuas itu terus ngeledek dia. Bilang mau ngasih tahu sebuah rahasia. Ujian ini ada batas waktunya sampai pencabut nyawa hitam putih melenyapkan para penyusup. Kematiannya mengaktifkan sistem yang mulai jalan sesuai aturan. Dua pencabut nyawa hitam putih itu adalah penjaga yang tugasnya menghabisi siapapun yang ngebunuh pemain. Artinya semua orang, termasuk teman-temannya, bakal dibantai
oleh mereka berdua. Dia langsung panik mikirin keselamatan Kia dan lainnya. Ingat mereka. Dia sadar harus buru-buru nemuin jawabannya. Chris mulai ngegali makin brutal di tumpukan kepala yang ada di depannya. Gimana pun juga, nyawa semua temannya jadi taruhan. Kepala berterbangan saat dia terus menggali gunungan itu. Saat itulah dia lihat satu kepala yang familiar dari kejauhan. Dia langsung melompat buat ngeraih kepala itu. Tangannya nyaris aja nyentuh target. Dan dia terus maksa maju penuh tekad. Tapi sial, kepala-kepala lain di dekatnya keburu meledak sebelum dia sempat ngeraih kepala itu. Semuanya hancur berantakan dan kepala Yama terlempar makin jauh. Chris dengan putus asa menjulurkan tangan buat menangkap kepala Yama. Tapi dia perlahan tenggelam di bawah tumpukan itu. Percaya deh, kalian wajib banget lihat kelanjutan cerita gila ini. Chris mendadak terbangun. Bingung. Apa dia pingsan? Kuas bilang dia teler 20 menit gara-gara memicu sebuah. Mendengar waktunya sisa 2 menit, dia terdiam. Tapi kejutannya berubah jadi senyuman dan tawa yang meledak-ledak. Melihat ini, si Kuas kebingungan. Kenapa pria ini tiba-tiba... Coba kalian bayangkan, ada di posisi Chris. Dia sadar, ini cuma lelucon gelap. Sama seperti panduan strategi internet, di mana dungeon suka mempermainkan mental para korbannya. Aturan dungeon ini terus memberi harapan palsu, lalu menghancurkannya untuk menyiksa pikiran mereka. Si Kuas panik melihat Chris yang seolah menyerah. Chris tahu betul, dungeon ini cuma sedang bermain-main dengannya. Rasanya seperti ada iblis di balik portal yang asyik menonton penderitaannya. Chris merasa bodoh karena sempat percaya ini adalah kesempatan kedua baginya. Dia menatap dingin si Kuas, bertanya-tanya, apakah benda itu merasa senang? Chris berbalik, bilang kalau ini bukan urusannya. Kuas itu terus bergerak, tak karuan, kesana kemari, kesal. Benda itu tiba-tiba berteriak menyuruhnya berhati-hati. Melihat tingkahnya, Chris bingung apa yang sebenarnya Kuas itu katakan. Tiba-tiba, dia menyadari banyak kepala dari ujian tadi melayang di udara. Di ruangan ini, semuanya mengambang seperti tanpa gravitasi, lalu jatuh ke bawah. Dia menyentuh satu kepala, merasa seperti sedang mengaduk air pakai tongkat. Dan boom, dia mendapat pencerahan, mengulang kembali kata-kata itu. Dia menyadari makna tersembunyinya. Dia teringat kembali pada tulisan kuno di dinding tadi. Akhirnya dia tahu cara melewati ujian ini. Menebak asal saja tidak akan berhasil. Jadi, dia memutuskan untuk mengujinya. Chris mendongak, memperhatikan posisi dari kepala-kepala itu, dan juga si Kuas. Dia mengangkat tangannya, bersiap mencoba lagi. Dia lalu menoleh ke arah Kuas itu, mengadu nasib sekali lagi. Kalau tebakannya benar, dia tahu sesuatu pasti akan terjadi. Melihat kepala itu tiba-tiba melesat melewatinya, si Kuas bingung setengah mati. Kuas itu nyaris tak bisa menghindar dari kepala yang hampir menabraknya. Lalu dengan marah, bertanya, apa yang terjadi? Dia lalu menatap Chris, bertanya apa yang baru saja dia lakukan. Tapi Chris pura-pura tidak tahu. Si Kuas berpikir, dia tidak bisa membiarkan Chris mengacau begini, atau rahasianya akan terbongkar. Dia menyuruh Chris untuk menyerah saja dan reinkarnasi jadi orang baik-baik. Chris malah balas bertanya, kenapa benda itu mendadak bicara manis padanya? Melihat kepanikan si Kuas, Chris makin yakin dia sudah menemukan jawabannya. Baginya, tulisan dan mural itu adalah petunjuk utama. Tapi, ada satu hal krusial lagi untuk memecahkan ujian ini. Ingat kotak sistem di awal yang bilang ini adalah misi solo? Pada awalnya, perhatikan baik-baik di sini. Chris mengira itu cuma pelindung tubuh Raja Yama. Tapi dia sadar, kepala yang asli selalu berada tepat di belakang sang penantang. Dan terus berpindah. Posisi tergantung arah hadapannya. Tapi, meski dia sudah tahu posisi pastinya, masih ada satu langkah terakhir. Chris lalu berbalik badan, membuat si Kuas ketakutan. Dia berpikir keras. Bagaimana cara mengambil kepala di belakangnya itu dan menaruhnya ke tubuh tersebut? Jelas, memanjat bukanlah pilihan. Dia tiba-tiba teringat. Ada teman lama
yang disebutkan dalam tulisan kuno tadi. Mungkin saja ini ada hubungannya dengan itu. Dia terus berusaha memecahkan teka-teki itu. Sementara, si kuas makin gelisah. Tiba-tiba, Chris menatap tajam ke arah kuas itu, membuatnya kebingungan dan bertanya apa yang sedang dia lihat. Lalu, dia akhirnya menyadari satu hal yang tak mungkin dilakukan oleh musuh, yaitu penghormatan. Chris mendekati tubuh Yama, membuat si kuas bertanya-tanya, apa rencananya kali ini? Dia menyatukan kedua tangannya, menunduk dengan ekspresi sangat serius untuk menguji jawaban yang dia temukan. Saat dia menundukkan kepala, kepala sang raja di belakangnya perlahan mendekat ke tubuh aslinya. Akan tetapi, dia heran, kenapa belum terjadi apa-apa. Saat mendongak, dia bingung melihat kepala itu malah nyangkut di atas topinya. Ternyata, karena Yama adalah penguasa dunia bawah, dia harus benar-benar bersujud padanya. Dengan pemikiran itu, dia langsung berlutut di depan tubuh sang raja. Chris bersujud hingga kepalanya nyaris menyentuh lantai. Sikap hormat dan kepatuhan mutlak ini akhirnya membuahkan hasil, membawa kepala Yama kembali ke tubuh aslinya. Energi merah pekat meledak liar saat kepala itu menyatu sempurna. Mata Raja Yama tiba-tiba terbuka lebar, menatap lurus ke depan sambil memancarkan aura super mengerikan. Sistem langsung mengucapkan selamat karena berhasil menyelesaikan ujian. Memberinya hadiah Suppo Semeng, Chris merasakan sihir kuat mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Dia tersenyum. Girang luar biasa karena penyakit magisnya lenyap tak berbekas. Sebagai hadiah tambahan ujian ini, sistem memberinya pekerjaan baru, yaitu pegawai magang dunia bawah. Melihat ini, Chris tidak bisa menahan diri untuk penasaran. Apakah ini adalah profesi tersembunyi? Si kuas benar-benar murka, mengancam akan memakannya hidup-hidup. Chris berbalik dan dengan santai bertanya, apa benda itu harus semarah itu? Tapi saat melihatnya membuka, kalian pasti mikir dia aman sekarang kan? Jangan salah. Kuas itu memamerkan taring tajamnya. Benar-benar berniat memakan Chris tanpa buang waktu. Benda itu melompat dan melahapnya bulat-bulat. Semuanya langsung menjadi gelap gulita. Tapi dia masih bisa mendengar suara-suara menyambut kembalinya sang Raja Yama. Kemudian, terdengar si kuas menangis minta maaf pada Raja Yama di ruangan penuh siluet itu. Sementara itu, Chris merasa tubuhnya mati rasa dan kesadarannya perlahan memudar. Saat dia pingsan, beberapa sosok tinggi besar berdiri di depannya, lalu memerintahkan si kuas untuk melemparnya keluar. Ujian seleksi dari berbagai raja telah resmi berakhir. Rencana mereka berantakan, dan Yama kini kehilangan penerusnya. Karena itu, dia terpaksa bertaruh pada Chris dan melihat sejauh mana kemampuannya. Sisanya benar-benar bergantung pada takdirnya. Takdirnya, karena pekerjaan super berbahaya mereka. Petualang diakui sebagai orang paling tajir di dunia. Dan di zaman ini, kerumunan di depan portal sudah jadi pemandangan biasa. Selalu saja ada keluarga yang kehilangan orang tersayang di dungeon. Membawa pulang mayatnya saja, sudah untung besar. Di kamar mayat, suara Chris menggema berteriak bingung, ada di mana? Memohon untuk dikeluarkan. Saat laci sempit itu ditarik keluar, dia mendesah lega dan berterima kasih pada penolongnya. Tapi yang mengejutkan, itu adalah si kuas. Chris panik setengah mati sampai secara refleks mendaratkan pukulan telak ke wajahnya. Beberapa saat kemudian, kuas itu menjelaskan kenapa dia berakhir di kamar mayat. Chris menebak, petugas keselamatan pasti sadar ada yang tidak beres karena tidak ada yang kembali dari dungeon. Itu artinya tidak ada yang selamat dari cengkeraman sang dewa kematian. Membuatnya bertanya, apa ada orang lain yang hidup? Si kuas bilang ada 2 lagi, tapi mereka harus cabut. Dari tempat itu dulu, lift berbunyi nyaring. Saat petugas kamar mayat akhirnya tiba. Dia benar-benar kelelahan karena harus lari sana-sini, mengurus banyak petualang yang terluka parah. Tapi saat dia sedang menggerutu, Chris tiba-tiba lari melewatinya begitu saja. Petugas itu berbalik marah
dan menyuruhnya berhenti. Dia memarahinya karena lari-larian. Bertanya apa bocah itu tidak sadar sedang ada di mana. Tapi, setelah sadar, mereka ada di kamar mayat. Dan ada sosok yang berlari riang. Petugas itu langsung pingsan. Chris panik. Bingung harus bagaimana, sementara si Kuas menyuruhnya terus jalan. Dia lalu menyingkirkan petugas itu. Dan kabur. Diam-diam dari sana, di luar gedung, suara seorang wanita menggema. Meminta maaf dengan panik lewat telepon. Dia berjanji akan mengurus semuanya, dan dengan sopan berterima kasih atas kerja keras orang di seberang telepon itu. Saat dia terus mengoceh, Chris berdiri tepat di belakangnya. Melihat sekeliling, berharap tidak ada yang mengenalinya. Tiba-tiba, wanita itu mendengar suaranya. Dan sontak, menoleh ke belakang. Tapi setelah mengecek, dia tidak menemukan jejak orang yang berteriak. Di lingkungannya, Chris akhirnya tiba di rumah. Dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kuas bertanya, apa dia tinggal di gubuk seperti ini? Lalu Chris balik bertanya, apa dia tidak puas? Kuas membalas dunia bawah jauh lebih luas. Chris langsung membalas, kalau harga properti di sana jelas lebih murah. Si Kuas bertanya, kemana keluarganya? Chris menghempaskan tubuhnya ke kasur. Bilang, kalau dia hidup sendirian. Dia menatap langit-langit dengan mata kosong. Mengungkap fakta, kalau orang tuanya hilang di dungeon saat dia masih kecil. Dia masih ingat jelas wajah mereka. Bertanya-tanya, kenapa mereka tak pernah pulang? Dulu, Chris juga sering mondar-mandir cemas. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu kelamnya ini? Kuas itu coba menghiburnya. Tapi Chris malah menyuruhnya membersihkan toilet. Banyak profesi langka telah bermunculan. Seperti necromancer, peramal, hingga pengendara kereta perang. Semuanya adalah profesi tersembunyi yang dianggap sebagai peninggalan masa lalu. Dia terus mengobrak-abrik internet, mencoba mencari jejak dari. Mari kita saksikan kelanjutan nasib Chris. Karena tidak ada pekerjaan lain, dia mulai berpikir kalau magang di dunia bawah itu semacam kelas rahasia. Karena sekarang punya kelas langka, dia mikir, mungkin saja dia bisa jadi petualang beneran. Tapi dia galau. Apa lanjut jadi petualang itu pilihan yang tepat? Lagi pula, di luar sana, banyak banget senior toksik yang suka manfaatin petualang level kroco. Kayak dia sambil menggertakkan gigi. Dia benar-benar kesal. Kenapa orang-orang licik itu punya kekuasaan sebesar itu? Dia ingat lagi perlakuan si Lukas kemarin. Dan merinding membayangkan kalau mereka sampai ketemu lagi. Dia cuma bisa mengepalkan tangan menahan amarah dan frustrasi. Mikir apa dia bakalan bisa bertahan hidup. Sambil menghela napas melihat nasibnya yang serba ruwet, dia bingung gimana caranya makan kalau nggak lanjut. Jadi, petualang di sisi lain, si Kuas malah halu, ngira sapu itu pacarnya. Kocak banget! Chris akhirnya bangkit dari kasur dan mutusin buat ngecek daftar skill barunya. Dia pun merapalkan mantra buat ngecek skill. Tapi, krik-krik. Nggak terjadi apa-apa sama sekali. Si Kuas malah asyik pacaran sama sapu sambil ngejelasin kalau Chris itu cuman petualang level 1. Tapi, santai saja. Karena sistem udah nyiapin hadiah buat dia. Di layar sistem, muncul sebuah misi yang nyuruh dia pergi ke asosiasi petualang. Tanpa babi bu, dia langsung cabut ke gedung asosiasi itu. Sambil mikir, apa sih yang sistem mau dari dia? Si Kuas tiba-tiba nongol dan bikin dia panik. Padahal, katanya cuma Chris yang bisa lihat wujudnya, yang bikin makin jantungan. Si Kuas ini malah nyelonong ke area terlarang. Pas diikutin, mereka melihat ruang kebangkitan tempat orang-orang bantai monster pertama buat buka skill. Si Kuas ikutan kaget dan nanya, apa satu gedung segede ini? Fungsinya cuma buat kebangkitan doang? Chris bilang, semua urusan petualang diurus di sini. Tiba-tiba, si Kuas merinding parah pas mengendus sesuatu. Sambil mendongak panik ke atas, dia heboh nanya, kenapa dia bisa ngerasain aura sihir dari ribuan portal. Chris lasin, kalau tiap cabang asosiasi memang punya portal publik, kelas R, buat petualang kroco. Terus, si Kuas malah muji Chris.
karena pengetahuannya luas banget. Padahal cuma ampas level 1. Sialan! Tiba-tiba, seorang petualang berbaju zirah besi tebal nabrak dia. Orang itu ngamuk nyalahin Chris karena ngalangin jalan. Dan Chris cuma bisa minta maaf. Cowok itu lalu pakai skill buat ngecek layar status Chris dan natap dia. Pakai tatapan merendahkan. Si Kuas ngejulit. Bilang sifat cowok itu busuk banget. Tapi Chris santai dan bilang kalau orang itu pasti juga menjilat ke atasan. Nah, tahan napas kalian, karena ini bakal kocak. Si Kuas cuma bisa natap jijik kelakuan manusia. Tiba-tiba, layar sistem nongol di depan muka Chris. Dia langsung melotot kaget. Lihat isi layar. Dari panel misi itu, karena ngasih hadiah yang gak jelas, tapi misinya nyuruh dia milih satu dungeon di asosiasi. Ngerasa misinya gampang banget, kayak ngambil permen. Chris langsung semangat 45 buat ngerjain, tapi pas sudah masuk, mukanya langsung pucat pasi. Dia langsung mencekik si Kuas sambil ngamuk. Nanya, kenapa cuma dia sendirian yang nyasar ke dalam sini? Chris marah besar, minta penjelasan. Padahal, misinya jelas-jelas. Nyuruh dia bersihin dungeon sendirian. Logika anime mana yang dipakai nih? Rade dungeon itu minimal 4 orang. Jadi, dia bisa mati konyol. Sebelumnya, si resepsionis bilang supaya dia milih sendiri dungeonnya. Dan sistem bakal nyariin party buat dia. Chris sampai pusing 7 keliling milih dungeon. Mikirin tingkat kesulitan sama tipe monsternya. Kesabaran si Kuas nyatanya sudah sangat menipis. Habis. Dan dia tiba-tiba asal pencet layar milih dungeon secara acak. Mereka berdua malah adu mulut. Karena Chris nggak terima ulahnya. Mbak resepsionis lalu senyum dan bilang kalau dungeon kuburan elf udah berhasil didaftarkan atas namanya karena ngerasa bersalah. Si Kuas mutusin ngasih skill penyelamat nyawa tambahan buat ngebantu Chris. Tapi dasar sistem troll malah ngasih misi aneh yang nyuruh Chris menampar muka si Kuas. Chris yang udah emosi langsung mencengkeram Kuas itu. Sementara si Kuas ngejelasin kalau Sup Mangpo dan nyawanya bakal melayang kalau dia berani nolak. Chris jelas langsung kaget setengah mati. Sambil mikirin nasib apesnya, dia pelan-pelan melonggarkan cengkeraman pada si Kuas. Ya mau gimana lagi? Dia nggak mau rugi kehilangan hadiah dari misi pertama. Dia langsung aktifin skill api neraka. Memunculkan kobaran api putih di tangan kanannya. Di tangan kirinya, dia aktifin skill manusia kertas. Dia kegirangan banget pas lihat skill cloningan ini punya efek kebingungan. Benar-benar nggak nyangka kalau cuma dengan nampar Kuas, cerewet itu bisa dapat skill semahal ini secara gratis. Modal dia sekarang cuma skill api neraka, manusia kertas, dan beberapa botol ramuan. Tapi jelas itu semua nggak bakal cukup. Jadi, dia harus memutar otak mencari rute paling aman buat hindarin monster. Dia buka buku panduannya dan baru sadar dungeon ini penuh predator air sama jebakan maut. Si Kuas nanya, kenapa tujuan asosiasi itu bukan buat mengalahkan bosnya? Dan Chris bilang, itu biar dungeonnya bisa dipakai berulang kali. Pakai cara ini, asosiasi bisa terus melatih petualang baru. Bikin si Kuas ngomel. Kalau mereka itu curang banget. Tapi, sebelum mulai, jalanin strateginya. Dia harus mastiin satu hal yang sangat penting. Dia lalu jongkok dan menyentuh sepatu sihirnya. Setelah itu, dia melangkah maju untuk ngebuktiin apa sekarang dia beneran udah bisa pakai sihir. Kalian pasti senyum sendiri lihat ini. Mata Chris langsung berbinar bahagia. Dia lari-lari kegirangan di atas air. Teriak kalau racun sihirnya beneran udah sembuh total. Karena udah pasti, sekarang dia siap buat memulai misi nge-raid dungeon ini. Sambil mantau peta, dia mutusin buat jalan pelan-pelan menyusuri area itu. Malah kerasa kayak lagi jalan-jalan santai, asal nggak ketemu monster nyasar. Dia lalu ngasih tahu si Kuas biar nggak deket sama bintang laut, karena hewan itu agresif. Di tengah jalan, mereka ngelihat katak wujud roh yang dipakai jadi pos pantau. Sejauh ini, Chris beneran nikmatin perjalanannya karena belum ketemu satupun monster. Tapi,
Insting animenya udah nebak kalau sistem bakal nyuruh dia ngalahin minimal 1 monster. Benar saja, dia langsung ngamuk ke si Kuas, karena curiga, Kuas itu yang laporin dia. Karena udah kepalang tanggung, dia terpaksa berburu mangsa minimal 1. Pas lagi jalan santai, dia kebetulan nemu satu manusia bebek yang lagi bawa trisula. Chris ngerasa hoki banget. Secara biasanya, monster tipe ini tuh keluyuran bergerombolan. Tiba-tiba, monsternya malah teriak histeris dan panik ngeliat dia. Pas monster itu kabur, Chris sadar. Dia nggak boleh biarin targetnya lolos dan manggil kawanannya. Dia langsung mutar otak dan sadar harus ngehancurin peluit kayu di dada monster itu. Biar dia nggak bisa minta tolong. Dia langsung ngaktifin skill api neraka. Tapi masih ragu, karena targetnya kekecilan buat dibidik akurat. Tiba-tiba saja, si Kuas dengan marah nyuruh dia nempelin sisa api neraka itu ke senjatanya. Chris langsung melongo. Tumben banget si Kuas bawel ini ngasih saran berguna. Akhirnya paham sama triknya. Chris langsung memanggil senjatanya dan mengalirkan api neraka ke pedang itu. Tebasannya membelah udara dengan epik saat dia menyerang manusia bebek itu. Si bebek teriak kesakitan luar biasa pas api neraka mulai membakar tubuhnya. Pas melihat kekuatan asli dari skillnya, Chris sampai takjub sendiri. Pas dia mendekat, monster itu udah tepar di tanah. Nangis-nangis memohon ampun. Si Kuas ngelihat adegan drama ini dan nanya ke Chris, apa mending mereka ngelepasin aja monster ampas ini? Tapi dasar licik. Monster itu diam-diam mengambil tombaknya dari belakang. Dia langsung melompat maju, berniat nyerang balik. Malah lehernya duluan yang tertusuk telak oleh senjata Chris. Dia tahu ini tuh dungeon. Dan nangis minta ampun ke musuh, itu omong kosong. Si Kuas bilang dia kirain Chris bakal mati konyol di sana. Dan Chris langsung ngomel karena si Kuas sama sekali nggak ngasih peringatan. Pas ngecek layar status, dia melongo melihat kalau setengah mananya ludes cuma buat satu serangan. Tadi, jadinya dia terpaksa menenggak satu botol ramuan mana buat memulihkan energinya. Si Kuas kemudian ngeledek nanya, kenapa dia pakai tusuk gigi? Yang langsung dibalas Chris, kalau ini tuh pedang rapier. Tiba-tiba fokus Chris teralihkan karena misinya ternyata belum kelar juga. Status misinya masih belum berubah. Dan panel sistem bilang, dia belum mengalahkan monsternya. Dia sama sekali nggak sadar. Manusia bebek itu masih hidup dan bersiap niup fluidnya. Baru pas lengkingan fluid itu pecah, Chris sadar. Sama kesalahan fatalnya, pas dia balik badan, sadar kalau serangannya meleset dari titik vital. Si bebek akhirnya beneran mati karena lukanya, sesuai laporan sistem. Tapi, celakanya, ribuan manusia bebek sekarang merayap di air, mengepungnya. Coba kalian bayangin ada di posisi ini. Mereka melompat ke udara, sementara Chris cuma bisa melongo, shock. Dia beneran panik, mikirin gimana caranya ngebantai pasukan sebanyak ini sendirian. Melihat jumlah mereka yang gila-gilaan, dia mikir, apa ada jurus buat nyapu bersih semuanya sekaligus? Dia pun celingak-celinguk balik badan. Yakin banget, pasti ada jalan keluar dari mimpi buruk ini. Dia langsung mengulurkan tangannya. Dan, mari kita mulai kegilaan ini. Dia mengambil satu kepingan teka-teki dan bilang jawabannya ada di sana. Chris menunduk, mengambil barang untuk bertahan hidup. Dia menarik tali tasnya, memicu sebuah ledakan besar di area itu. Monster bebek terbatuk, dan Chris melihat peluang emas untuk menyerang. Bruce dan para bebek mencarinya, tapi nihil. Chris memutuskan untuk berenang menjauh. Sambil mengawasi mereka dari bawah air, dia lalu mematikan skill api nerakanya saat naik. Kecepatan renang dan penglihatan monster bebek itu jauh lebih hebat darinya, jadi dia tidak akan bisa kabur begitu saja. Alisnya berkerut melihat sesuatu dari kejauhan. Dia langsung waspada saat sadar ada yang melesat ke arahnya. Ternyata itu Brass yang mengomel karena dia kabur, membuat dia tersedak air. Chris menutup mulutnya karena kehabisan napas. Para bebek menyadari sesuatu di bawah air. Mereka langsung mengejar dan membuat Brass panik. Chris lari secepat mungkin.
Saat monster bebek berenang mendekat, dia mengumpat saat sadar cuma ada satu jalan tersisa. Chris melompat dari batu ke batu untuk kabur. Dia mendarat di atas air dengan satu lutut. Sebuah ledakan terjadi dan memaksanya melompat dari air. Dia mengertakkan gigi, mengira ada musuh baru. Ternyata, ledakan tadi memancing lebih banyak lagi monster ke tempat itu. Monster bebek langsung melesat ke arahnya. Monster itu menyeringai sambil memberi isyarat tangan. Tanpa pilihan, dia mengaktifkan skill boneka kertas dan memanggil senjatanya sendiri. Sang bebek berdiri di depannya, menunggu dia bersiap. Diselimuti energi, boneka kertasnya mendadak hidup. Monster bebek itu menerjang dan menebasnya dengan penuh amarah. Chris menahan sakit dan kebingungan. Kenapa skill itu gagal? Brush bilang, dia lupa menggambar mata bonekanya. Brush lalu memeras tinta untuk membantu. Chris menangkapnya dan mengingatkan agar menggambar mata itu. Dengan akurat, mata bebek itu menyala merah dan menguek memanggil kawanannya. Para bebek mendadak maju dengan senjata terhunus. Chris terkena trisula yang sangat berat. Tanpa celah untuk kabur, dia menahan semua serangan mereka. Boneka kertasnya masih diam di tempat. Sementara Chris mengertakkan gigi karena sudah mencapai batasnya. Dia mengayunkan pedangnya yang dilapisi api neraka, membuat para bebek mundur seketika. Pasukan bebek menguek, kesakitan terkena api mematikan. Dia kembali mengayunkan pedang sambil melompat mundur, menyuruh mereka menjauh. Perhatikan bagian ini, mananya terkuras habis. Dia bergegas ke arah boneka, dan energi langsung menyelimuti kertas itu. Dia mengayunkan brush untuk menggambar mata mereka. Mata boneka itu mendadak menyala merah. Chris bingung melihat mereka berlarian. Tapi brush bilang, mereka sudah hidup. Para bebek kebingungan melihat boneka tiruan tersebut. Chris memberi perintah saat boneka itu menyerang musuh. Sialnya, para boneka itu sangat lemah dan langsung diinjak habis oleh bebek. Dia mengikuti saran Brush untuk kabur. Mumpung musuh sibuk, Chris mengerang kesakitan saat menyadari lukanya dari pertarungan tadi. Dia terus berjalan pelan, mencari tempat untuk membalut lukanya. Sambil berpegangan pada dinding, matanya terbelalak melihat sesuatu. Dia heran. Pintu, apa itu? Karena dia merasakan sihir kuat dari dalam. Dia lalu mengecek peta untuk memastikannya. Chris terkejut. Ternyata, itu ruang bos yang seharusnya disegel. Dengan ekspresi hancur. Dia heran, kenapa pintunya terbuka. Chris menoleh saat mendengar pasukan bebek menyusul. Dia panik dan memutuskan segera pergi. Namun dia membeku saat sebuah sinar mendadak menghantam dinding di sebelahnya. Dia menatap ke depan dan sadar sudah terkepung. Pasukan bebek memberinya tatapan tajam. Tapi sedetik kemudian mereka membeku, seolah jiwa mereka melayang pergi. Alis Chris berkerut saat heran kenapa mereka mendadak ketakutan. Matanya membelalak ngeri saat sadar musuh takut pada hal lain. Seekor paus raksasa membawa senjata dengan senyum lebar mendadak muncul di punggungnya. Dia menoleh dengan mata terbelalak ketakutan. Di asosiasi petualang, seorang pria sedang berbicara di telepon. Sang manajer bertanya, ada keributan apa? Saat staf bilang, petualang level 3 masuk ke portal, dia terdiam berpikir. Saat mendengar segelnya sudah rusak, dia mengangkat tangan, meminta data petualang gila tersebut. Sambil mengernyit, dia berpikir, petualang itu bodoh sekali. Dia melihat profil Chris, mulai penasaran apakah dia bakat terpendam. Pria itu lalu membuka file untuk detail lebih lanjut, dan kaget melihat dia sudah masuk dungeon 12 kali. Dia menarik dasinya, dan melempar file itu, tak peduli. Ini masalah serius, karena asosiasi menuntut mereka untuk mencari tahu. Nah kalian lihat ini, paus raksasa itu menjulang di depan Chris, senjata raksasanya diayunkan. Melempar Chris sangat jauh. Dia mendarat di batu, meringis kesakitan. Tubuhnya gemetar saat melihat senjatanya hancur, sementara Brush mendesaknya lari. Bos itu kembali mengangkat senjata besarnya, membantai semua monster bebek di sekitarnya. Chris sadar, bos itu berencana menghabisi pasukan. Bebek duluan
memberinya peluang emas untuk kabur. Saat Brush terus berteriak, menyuruhnya pergi. Chris bilang, mereka tidak bisa lari, kecuali bosnya tumbang. Dia lalu teringat, kalau tasnya terlempar akibat serangan tadi, dia memutuskan mengambilnya demi bom asap dan botol mana. Panel sistem mendadak muncul, memberikan quest terakhir untuk mengalahkan bos dungeon. Chris mengertakkan gigi saat angin semakin kencang. Senjata raksasa bos menghantam air, membuat Brush menjerit ketakutan. Pantulan senjata mematikan itu terlihat jelas di mata Chris. Senjata itu lalu mendarat di air. Tapi dia berhasil melompat dan menghindar secara insting. Dia kehilangan satu boneka kertas lagi yang hancur. Namun dia menemukan waktu sempurna untuk mengaktifkan api neraka dan mengarahkannya ke sang bos. Chris terhempas oleh efek kejutnya dan jatuh ke air. Dia berhasil meraih tas sambil bertanya pada Brush, apakah mereka menang. Sayangnya, bos itu mendadak muncul tepat di hadapannya. Dia terkena pukulan telak dan terlempar sambil mengerang kesakitan luar biasa. Dia mengertakkan gigi dan mengumpat. Chris mendarat di air, lalu membatalkan skillnya. Dia, sekali lagi, mengambil tas dengan sisa mana yang hampir habis. Dia menoleh dan kaget melihat bos itu masih hidup. Tanpa luka berarti, matanya terbelalak karena kondisinya sendiri sudah terluka parah. Saat bos mengangkat senjata raksasanya, Chris menunduk pasrah karena gagal menaklukkan dungeon. Panel sistem mendadak berbunyi, memberi peringatan merah bahwa tugasnya akan gagal. Chris memegang lengannya, merenungi semua perjuangannya yang terasa berakhir terlalu cepat. Dengan tekad membara, dia mengepalkan tangan kuat, menolak mati di sini. Brush mendesaknya, bilang dia, masih punya satu cara. Bos memicu ledakan dahsyat saat senjatanya menghantam air, menyapu bersih semua benda di sekitar. Bruce mendadak muncul, menciptakan ombak di air. Sambil mengomelinya, Brush menyuruhnya dengarkan baik-baik karena dia tidak akan mengulanginya. Chris menggenggamnya dan mengalirkan mana sesuai instruksi. Karena Brush bisa berubah jadi berbagai wujud, dia menatap tajam bos di depannya. Menguji tekadnya sendiri, dia mengangkat Brush, siap membunuh monster itu dalam satu serangan. Dia tahu bos itu akan terpancing dan mengayunkan palunya ke arahnya. Mendadak bos itu berenang cepat, hanya menyisakan bayangan yang bikin Chris bingung. Dia mengangkat senjatanya, murni bergerak karena adrenalin. Dia lalu mengingat pola serangan si bos, membaca gerakannya dengan jelas. Menggunakan seluruh tenaga, matanya menyala, terang, sambil berteriak. Palu sang bos nyaris menghantam punggungnya, membuat Brush menjerit keras. Serangan mendarat, tapi dia berhasil menghindar. Tepat waktu, Chris sudah menduganya saat dia melompat naik. Dia langsung mengayunkan senjata di celah terbuka, menciptakan lengkungan energi besar yang menebas bos. Monster itu lumpuh total karena luka super besar. Chris memegang senjatanya kuat. Sadar ini belum usai. Menggunakan sisa mana terakhir, dia menyemburkan api neraka ke luka si bos. Monster raksasa itu ambruk ke air dengan api membakar seluruh tubuhnya. Chris lalu mengubah wujud Brush sekali lagi. Tanpa ragu, dia menyusul dengan serangan brutal sampai Brush kepanasan. Chris bilang, kalau api itu cuma buat hancurkan armor dan mencari titik lemahnya. Panel sistem mengumumkan, dia berhasil bersihkan dungeon solo ini. Kita berdua tahu, kegilaan ini sepadan. Dia teriak kegirangan dengan sisa. Siap-siap ya, kita lihat aksi gila ini. Tanpa sisa tenaga, dia sukses naik ke level 4. Dia dapat skill kuas penghakiman, dan serangan api nerakanya langsung mentok ke level maksimal. Adrenalinnya turun, Chris langsung tepar. Sementara si Brush ngomel soal rambutnya. Karena kelelahan, Chris minta maaf sekaligus berterima kasih kepadanya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Bahwa itulah fungsi utama si Brush yang bikin dia ngomel lagi. Di asosiasi petualang, Chris lapor ke resepsionis kalau segel ruang bos sudah hancur. Brush sempat memberitahunya
kalau dia masih hidup, dan nanya apa untungnya. Chris cuma jawab, dia lagi beruntung. Resepsionis itu tersenyum, memastikan laporannya sudah diterima. Tiba-tiba, ada yang menyuruhnya untuk tidak perlu khawatir. Tentu saja Chris bingung. Ternyata itu Jin, manajer asosiasi petualang. Jin muncul dengan aura super gelap. Dia mengenali Chris dan mengucapkan selamat karena sukses menyelesaikan dungeon tingkat E. Sendirian. Jin lalu jalan mendekati mereka. Chris pun pulang sambil meyakinkan Brass bahwa laporannya sudah cukup. Tapi Jin keheranan, karena sebenarnya dia sudah terima surat kematian Chris dari rumah sakit. Jia lalu menyuruh sang resepsionis kembali kerja. Tiba-tiba, telepon di meja berdering kencang. Lucas mengangkatnya, dan ternyata Jin di seberang sana. Jin langsung bertanya soal dungeon itu. Dan Lucas menjawab, sedang mengurusnya, dan memalsukannya sebagai kecelakaan. Jin curiga, ada yang mengambil hadiahnya. Dia mengamuk parah, menyuruh Lucas membereskan semuanya. Sementara itu, Chris yang ada di tempat lain, malah ngomel karena badannya sakit semua, dan loot dari dungeon tadi dikit banget. Resepsionis sempat bilang, lootnya emang dikit. Tapi itu milik asosiasi. Dan dia cuma dapat bagian kecil. Saat mengecek HP, dia sudah terima hadiah dari asosiasi. Tapi panel sistem tiba-tiba muncul dan bikin dia kebingungan soal hadiahnya. Sistem itu merangkum quest yang baru saja diselesaikannya, memberinya hadiah spesial berupa pil peregangan yang bisa meningkatkan kemampuan fisiknya. Mulutnya menganga, dan dia langsung mengumpat kaget. Hadiah ini sangat besar, karena bakal membantunya melewati masa sulit. Sebagai petualang pemula, dia sebutkan level tertinggi petualang saat ini cuma 45. Setelah level 5, naik level itu susah banget. Para petualang akhirnya sangat bergantung pada senjata untuk membunuh monster, karena asosiasi memotong jatah loot secara sepihak. Petualang cuma bisa latihan fisik agar lebih kuat. Jadi, hadiah yang dia terima ini sangatlah penting. Perhatikan baik-baik bagian ini. Panel sistem menyuruhnya membuka hadiah kedua. Beberapa hari kemudian, di arsip petualang kota hari, Chris penasaran banget sama kelasnya. Tapi, Brass malah bilang kalau kelasnya itu sangat spesial. Alasan kenapa dia sepenasaran itu adalah layar atributnya. Dengan mata berkaca-kaca, dia memutuskan untuk mengabaikan komentar itu dulu. Dia lalu melihat sekeliling dan mengecek status lainnya, yang juga dikomentari. Dia syok berat waktu komentarnya makin ngawur, walau statusnya jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Masih belum jelas kalau dibandingkan dengan petualang lain. Dia lalu penasaran, apa itu fokus utama kelasnya? Seperti penyihir dengan serangan meledak, atau Bard yang pakai musik buat support. Dia mulai mikir, apa kelas magang dunia bawah miliknya ini? Fokusnya pada kematian. Tiba-tiba, Brass menampar wajahnya, menceramahinya karena dia menganggap kelas mereka lemah. Bruce menyuruhnya mendengarkan baik-baik karena kelas mereka bisa mengendalikan hidup dan mati. Dia lalu bilang ke Brass kalau kekuatan pena penghakiman itu cuma mitos belaka. Lagian, wujudnya sama sekali tidak terlihat kuat. Brass langsung menerjangnya, bilang itu karena Chris belum mengumpulkan semua item setnya. Brass menceritakan soal buku tempat Raja Neraka menulis tanggal kematian. Chris membalas kalau kelas Necromancer itu sudah pasaran sekarang, dan itu sangat menusuk hatinya. Brass lalu membalas kalau mereka yang mencuri jiwa itu cuma kroco, rendahan. Brass tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena dia mendadak terkena gangguan sinyal. Dia lalu memberitahu Chris bahwa informasi itu berada di luar batas sistem. Chris mikir semua kejadian akhir-akhir ini terasa seperti game yang muncul di dunia nyata. Setelah diselidiki, dia menemukan bahwa ada orang yang pernah masuk ke dungeon berisi makhluk mitologi. Tapi, tidak ada rekam jejak ujian atau petualang bersistem. Dia bingung, kenapa cuma dia yang dapat kekuatan. Brass lalu mengomelinya
karena suaranya terlalu kencang. Dia menambahkan kalau Chris itu sudah mendapatkannya, yang bikin dia kebingungan. Tapi Brass ngomel lagi. Dia penasaran, kenapa dia punya kualifikasi ujian dewa. Dia lalu keluar dari asosiasi karena akhirnya mendapatkan sedikit petunjuk soal sistemnya. Dia melihat sekeliling, mendengar berita tentang kekacauan di raid mereka. Dia yakin ada orang dalam yang bermain. Dia mengepalkan tangan dan bersumpah akan menjadi jauh lebih kuat. Dia menatap Brass dan bertanya soal siapa saja yang selamat. Tapi Brass sama sekali tak tahu. Dicari di HP pun nihil. Esok harinya, di rumah sakit pusat kota, Chris pura-pura jadi keluarga korban dan bertanya ke perawat. Perawat bilang, sebagian besar sudah meninggal. Dan nanya, apa ada di daftar? Sementara itu, sekelompok orang, kalian pasti nggak nyangka. Ini, tiba-tiba, mata monster muncul di atas seorang cewek. Warga sipil panik saat tentakel monster itu menangkap mereka. Semua berteriak histeris saat monster raksasa itu muncul. Cewek berambut kuning sedang memarahi asistennya karena disuruh datang ke rumah sakit. Dia mendadak terdiam saat sebuah tentakel melilit tubuhnya. Dia berteriak ketakutan saat monster itu mengangkatnya ke atas, membuat si asisten memanggil namanya. Orang-orang di sekitar syok berat melihat tentakel monster itu. Sisanya langsung terdiam saat sekumpulan tentakel meluncur deras ke arah mereka, membuat pria ini bereaksi cepat demi melindungi yang lain. Ruangan itu penuh jeritan saat monster itu menangkap mereka. Mata Chris terbelalak. Bingung. Kenapa tiba-tiba ada monster yang muncul di dalam rumah sakit? Dia tidak percaya melihat monster itu mengejar warga sipil. Sebuah tentakel lalu menangkapnya. Tapi portal teleportasi mendadak muncul. Orang-orang yang tersedot ke dalam portal itu kebingungan ada di tempat apa mereka sekarang. Gadis berbaju pink mendadak teriak, ada sesuatu di depan. Membuat semua orang melihat ke arah tunjukannya. Mulut Chris menganga lebar saat sebuah sistem muncul, mengumumkan misi baru. Matanya melotot menatap panel di depannya. Sistem menyuruhnya menyelamatkan kerajaan Katak dari kehancuran dan mendapatkan ciuman sang putri. Para petarung yang dipanggil memberikan reaksi berbeda. Bahkan ada yang kesenangan. Chris sadar kalau portalnya di luar kendali. Sementara Brass menyuruhnya untuk menyelidiki hal ini. Lebih jauh, dia sadar dari 12 orang yang terseret. Cuma 2 warga biasa. Yang terkuat ada 2 cowok level 9 yang kegirangan dan pria hitam level 8 yang tampak senang soal sang putri. Orang-orang malah berdebat untuk masuk atau tidak. Alis Chris berkerut. Merasa mereka harus hentikan ini secepatnya. Tapi orang-orang malah menganggap kedua bersaudara itu sangat arogan. Sementara yang lain, masa bodoh. Chris menghentikan si kembar dan menyuruh mereka jangan gegabah karena tak tahu bahaya di dalam. Salah satu dari saudara itu mendadak mencengkeram kepalanya. Sementara yang satu menarik kerahnya dan mengancam. Tapi Chris melawan, mereka lalu mengecek levelnya dan menuduhnya mau mencuri lute. Mereka, Chris pun, menggertakkan gigi menahan sakit. Sementara mereka, masa bodoh. Si rambut pink, jadi waspada dan bersiap bergerak. Salah satu dari saudara itu mengamuk. Tapi pria berbaju hitam menahan tangannya untuk menghentikannya karena dia setuju dengan Chris. Dia membentak kalau niat membunuh pria itu terlalu kentara. Sementara Chris berterima kasih. Si gadis mengomel dan bilang, kalau di portal ilegal, orang rela membunuh demi loot. Brass cuma diam, melamun, memikirkan sesuatu. 2 orang jalan ke arah kapten dan bilang kalau mereka tidak mau mati. Chris tersenyum dan menyuruh mereka, jangan khawatir, karena ini cuma latar belakang portal. Portal itu bagaikan cermin yang memantulkan mitos dan cerita dari dunia manusia. Cewek itu nolak ikut karena dia berasal dari keluarga kaya. Chris terlihat frustrasi dan ragu. Rade ini bakal berhasil. Tiba-tiba sang putri Katak muncul di depan mereka, membuat semuanya menatap syok sekaligus. Jijik, maksimal, Kapten pucat pasi, berlutut lalu muntah,
mengira ini cuma lelucon gelap. Coba tebak, apa yang terjadi? Putri katak itu langsung menggeprak sang kapten di depan mata kita. Sini kumpul. Kita tonton game survival paling kacau tahun ini. Putri katak itu menatap tajam saat mereka melihat mayat kapten. Temannya teriak panik. Tapi Chris menyuruh mereka jangan gegabah. Sang putri mendeteksi ancaman dan langsung menghabisi mereka. Di tempat, Chris menggertakkan gigi. Sadar, dungeon ini punya aturan mutlak. Yang lain langsung lari ketakutan. Tapi si gadis rambut merah muda bernama Arya menghentikan mereka. Dua bersaudara itu malah tersenyum sinis, menganggap ini hiburan seru. Chris sadar, mereka bertiga dihukum mati karena melanggar aturan. Brass memberitahunya bahwa ini bukan portal biasa, melainkan portal dewa kuno. Dia bilang dewa di dalamnya sudah hancur, jadi sistemnya cacat parah. Alis Chris berkerut tajam, memikirkan bug mengerikan yang sempat Brass sebutkan tadi. Siapapun yang nekat kabur langsung dibantai oleh sang putri katak. Chris akhirnya menghentikan mereka dan menyuruh semua tenang karena asal kabur cuma bikin mati. Konyol. Dia menjelaskan, ada aturan mutlak di sini, kabur berarti meninggalkan misi. Si gadis kaya bernama Goldie ngamuk, bertanya, kenapa mereka harus percaya pada pemain level 4 sepertinya? Chris dengan santai menyuruhnya pergi, dan buktikan sendiri. Yang sukses bikin dia gemetar ketakutan. Arya kembali angkat bicara, meminta semua tenang karena ucapan Chris benar. Dia tersenyum pada Chris, memuji keberaniannya yang luar biasa. Sambil berterima kasih, pria lain bertanya ragu, apa mereka wajib menerima misi ini? Dan yang lain mengangguk. Arya menerima misinya sambil mengancam, kalau ayahnya tidak akan melepaskan Chris jika dia sampai mati. Panel sistem mengumumkan misi diterima, dan mereka baru sadar, Chris benar. Seluruh ruangan bergetar hebat, sementara Goldie terus saja mengeluh soal getaran itu. Misi dimulai, dan demi menyelamatkan kerajaan, mereka harus membantai pasukan serangga. Gerombolan monster merayap dari depan kastil menuju para pemain. Chris terdiam. Tapi Brass langsung paham kalau dia punya rencana gila. Dengan tekad bulat, Chris memutuskan bertindak demi orang-orang di dalam portal ini. Goldie kembali ngomel karena mereka diteleportasi lagi. Sementara dua bersaudara itu tersenyum sombong. Dua lainnya panik. Dan Arya kesal karena diteleportasi sendirian. Panel sistem menyuruh mereka membasmi serangga di berbagai lokasi berbeda. Tiba-tiba, kobaran api biru raksasa muncul saat Chris melangkah maju. Sambil membantai monster, dia sadar mereka dipisah untuk menaikkan tingkat kesulitan. Gadis di sebelahnya menunjuk serangga di atas, membuat Chris mendongak. Dia malah tersenyum sinis. Padahal, Brass sudah ngomel, menyuruhnya membakar semua seketika. Serangga itu mendadak menyerang turun, jadi dia menyuruh si gadis sembunyi di belakangnya. Gadis itu langsung patuh dan menempel rapat di punggungnya. Chris protes karena terlalu dekat, yang dibalas dengan permintaan maaf canggung. Dia mengaktifkan skill api neraka dan memanggang semua serangga dari atas. Perhatikan baik-baik bagian ini, karena kecurigaan dimulai. Chris menoleh dan melihat dua bersaudara itu menyelinap pergi. Sistem mendeteksi ada yang meninggalkan pos, jadi mereka menyebarkan sisa monster itu. Serangga menjijikkan kembali muncul di depan mereka, dan Brass menyuruhnya cepat urus itu. Chris mengumpat dalam hati sambil membakar monster di depannya. Tiba-tiba, panel sistem muncul, mengumumkan kematian seseorang. Dia langsung waspada, sadar maut datang lebih cepat dari dugaan. Brass makin bawel menyuruhnya, jangan menahan diri dan bakar semuanya sekaligus. Chris langsung mengangkat tangan dan melepaskan ledakan api neraka, memusnahkan semua serangga. Monster-monster itu hangus terbakar dan berjatuhan. Panel sistem akhirnya mengumumkan area telah bersih. Si gadis berterima kasih padanya, tapi Chris malah menyuruhnya membantu yang lain. Mereka berdua langsung lari mencari rekan tim demi menekan jumlah korban. Arya teriak minta tolong karena dikejar gerombolan serangga. Chris cepat-cepat menyuruhnya berlindung di belakangnya. Dia memutuskan mode serius dan membakar habis monster
yang mengejar Arya. Makhluk itu perlahan hancur. Jadi abu di udara. Arya memuji kekuatan gilanya. Dan heran, kenapa dia tidak mati? Dia bilang, terus mendapat notifikasi orang mati. Membuat Chris kebingungan. Chris lalu sadar kalau mereka semua menerima notifikasi kematian palsu yang membuat Arya banyak tanya. Chris menjelaskan, itu cuma trik murahan sistem untuk menghancurkan mental mereka. Chris menggertakkan gigi. Muak dipermainkan game sialan ini. Alisnya berkerut tajam. Sadar kalau situasinya makin kacau dan ancaman lebih besar pasti datang. Panel sistem muncul, memberi misi bertahan hidup sampai akhir. Mereka memutuskan mencari yang selamat. Dengan Chris menyuruh dua gadis itu bergerak bersama. Dia sendiri nekat melacak dua bersaudara tadi. Karena yakin mereka menuju ruang bos. Di jalan, Chris menemukan dua mayat. Dia langsung mengenali identitas kedua korban itu. Matanya menyala penuh amarah. Sadar, mereka mati karena keserakahan bajingan lain. Dia teringat masa lalu saat disiksa orang lain. Tiba-tiba ada suara menarik perhatiannya, memaksanya menoleh cepat. Chris melihat dua bersaudara itu sedang melawan bos dungeon raksasa. Mereka malah asyik bertengkar sampai hampir saling pukul. Si kakak mengusap sudut bibirnya, menyadari kehadiran Chris yang berdiri di pintu masuk. Chris mengepalkan tangan dengan niat membunuh yang pekat. Dia ingat ucapan perawat bahwa dua rekannya tewas di tempat. Dia sadar kakak beradik ini rela melakukan segalanya demi item langka. Kalian pasti setuju kalau ini saatnya balas dendam, kan? Chris bersumpah akan merampas loot mereka karena sudah menginjak-injak nyawa orang. Duo bajingan itu terus bertarung melawan sang bos, menembakkan peluru bertubi-tubi. Ledakan besar terjadi, memukul mundur monster raksasa itu. Bos itu jatuh ke tanah dengan tubuh membeku akibat serangan telak. Si kakak menginjak monster itu sambil tersenyum congkak dan menyuruh adiknya melakukan eksekusi. Tanpa ragu, Chris melangkah maju menantang mereka. Sang kakak membentaknya marah, sementara aura gelap meledak di sekelilingnya. Brush bertanya apa Chris mau turun tangan, tapi dia bilang akan memakai jenis api yang berbeda. Mendadak asap hitam misterius masuk ke ruangan. Asap itu langsung membunuh monster dan membuat si kakak syok berat. Panel sistem mengumumkan Chimera mati dan Satria Katak dinobatkan sebagai pahlawan, yang berarti misi mereka gagal total. Satria Katak itu berdiri angkuh di depan mereka sambil memegang senjata. Sang adik panik menanyakan kondisi kakaknya. Sementara Chris curiga ini juga bagian dari ujian sinting sistem. Si kakak menggertakkan gigi menahan marah dan mengumpati si Katak karena ikut campur. Chris buru-buru mengaktifkan panel mata yin yang miliknya. Dia memperingatkan orang itu agar tidak meremehkan si Satria. Tapi semua sudah terlambat. Adiknya berteriak marah pada si Katak sambil menciptakan peluru sihir di tangannya. Dia mengangkat tangan, bernafsu menembak mati musuhnya. Peluru itu melesat cepat, nyaris menghancurkan wajah si Satria. Tapi tiba-tiba, sebuah tebasan tajam memotong ujung telinganya. Si Satria sudah berdiri di sana, siap membantai. Sang adik berteriak putus asa memanggil kakaknya. Sementara Chris terpaku melihat tingkat kekuatan gila ini. Sistem memperingatkan bahwa kemampuan Satria Katak itu jauh di atasnya dan menyuruhnya kabur. Saudara yang putus asa itu meraung dan nekat menerjang si Satria Katak, bersumpah membalas dendam. Tapi dia dicabik-cabik tanpa ampun lewat serangan mulus si Katak. Tiba-tiba, panel misi Satria Katak terungkap, yaitu memenangkan hati sang putri dan merebut tahta sebagai pahlawan. Chris benar-benar syok melihat fakta sinting ini. Dia akhirnya paham alur misi rahasia si Satria Katak. Saat para petualang lain bergegas menuju lokasi, Chris merasakan firasat buruk yang luar biasa. Tapi sebelum dia bisa meneriaki semuanya, Satria Katak itu mendadak melompat tinggi. Goldie langsung menjerit histeris, bingung kenapa. Monster itu mengincarnya. Dia buru-buru memakai skill kutukan pelayan untuk mengorbankan orang. Sebagai tameng,
Tapi si katak menebasnya seolah mengiris mentega, lalu berbalik mengincar nyawa Arya. Selanjutnya, tapi tiba-tiba, sebuah benda melayang dan menghantam kepala si satria. Makhluk itu menoleh, bingung dengan serangan barusan. Dia lalu melepas jubahnya dan menebasnya. Dia menatap tajam ke arah pelemparnya seolah menjanjikan kematian. Sementara itu, Brass ngomel. Kenapa Chris nekat memprovokasi si katak meski dia awalnya diam saja? Tapi, sedetik kemudian, dia langsung mengambil langkah 1000. Percayalah, kelanjutan survival gila ini wajib kita pantau. Satria itu melompat murka mengejar Chris. Dia menggertakkan gigi, menghindari tebasan maut. Karena tak bisa menghindar, Brass memutuskan untuk menggigit. Sini ngumpul, kita tonton pertarungan gila ini. Serangan si katak terlalu kuat, sampai mereka terpental jauh. Pas mendarat, Brass ngomel giginya mati rasa. Dan parahnya, satria katak itu tetap nekat mengejar. Serangannya sangat cepat dan brutal. Menguras seluruh tenaga Chris, cuma buat menangkis. Saat monster katak itu mendominasi, dia pikir nyawanya sudah tamat. Tiba-tiba, satria katak itu melayangkan tendangan super telak ke arah perutnya, bikin dia langsung terbang menjauh. Dia menabrak tembok di belakangnya sampai hancur berkeping-keping. Tapi tiba-tiba, satria katak menyadari ada yang lagi pakai sihir dukungan. Dari balik asap yang mulai menipis, sebuah siluet terlihat sedang merapal skill penyembuhan dan pemulihan mana. Sang satria katak langsung mundur saat melihatnya. Arya dan Goldie buru-buru berlari memeriksa kondisi Chris. Arya sangat sadar kalau mereka sama sekali tidak bisa bertarung langsung. Tapi Chris rupanya sudah membaca rencana satria katak itu. Arya bertanya dari mana dia tahu. Tapi Chris mengabaikannya dan malah memperjelas peran mereka. Gadis itu lalu segera mengeluarkan tas sihir pendukungnya, lalu menyarankan lebih baik sembunyi sambil menunggu bantuan. Tapi masalahnya, musuh mereka ini punya kecepatan di luar nalar. Mereka mustahil kabur atau sembunyi. Namun, setelah melihat kedua, si kembar yang kuat tadi mati dengan gampang, mental tempur mereka langsung hancur. Menatap Arya dan Goldie, Chris yakin mereka masih punya peluang berkat skill masing-masing. Dia tahu, kalau mereka bekerja sama, monster ini pasti bisa dikalahkan. Tapi Brass pesimis dan bilang, semuanya sudah berakhir gara-gara perbedaan level yang kelewat jauh. Meski begitu, wajah Chris tetap menyala, penuh tekad membara untuk segera mengakhiri semua ini. Melihat ekspresi wajahnya, Brass merasa Chris mungkin memang punya rencana. Arya paham apa niatnya dan langsung menaruh kepercayaan penuh padanya. Sementara itu, Goldie malah berpikir kalau rencana ini murni bunuh diri mengingat musuh mereka super kuat. Tapi Arya sadar, mereka tidak bisa kabur melawan musuh secepat itu. Goldie setuju, tapi dalam hatinya, dia berniat menjadikan mereka tumbal kalau situasinya makin memburuk. Di gedung asosiasi, daftar nama orang yang tersedot ke dalam rumah sakit akhirnya ditunjukkan. Jin menatap daftar itu, mulai panik karena insiden ini bisa sangat mengancam posisinya. Terlebih lagi, petinggi dari Guild Peri dan konsorsium emas ikut terseret masuk ke sana. Tapi yang paling bikin dia keringat dingin adalah kenyataan bahwa adik perempuan, pewaris muda konsorsium emas, ikut terjebak. Melihat teleponnya berdering terus-menerus, dia akhirnya memutuskan menghubungi asosiasi. Saat telepon diangkat, dia justru mendapat kabar mengejutkan bahwa Chris juga ada di dalam sana. Dan mereka pikir ini kesempatan emas buat melenyapkan Chris. Tapi Jin menolak karena mereka harus menyelamatkannya bersama Goldie. Ternyata yang menelepon adalah Lucas, yang bilang kalau mereka tidak perlu repot-repot turun tangan untuk membunuhnya. Dia lalu memberi Jin sebuah ide jahat dengan senyum licik. Jin ikut tersenyum setelah akhirnya mengerti maksud tersembunyi Lucas. Sementara itu, kembali di lapangan basket, coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Chris dan Brass sedang membahas taktik tempur. Lalu Brass langsung ngomel karena melihat pola pikir yang salah. Dia bilang kemarahannya ini sangat wajar karena Chris nyaris mati dan Brass habis dimarahi di dunia bawah. Walau Chris tahu banyak soal petualang,
Pemahaman tempurnya ternyata masih terlalu cetek, mengingat dia hanya seorang amatir level 3. Brush lalu bertanya, kenapa dia bisa mengalahkan bos monster yang selevel? Dengannya, hal ini bikin Chris sadar, ada jurang kekuatan raksasa antara monster elit biasa dengan monster boss. Chris sadar, dia tidak benar-benar menang, melainkan cuma tertolong skill kuat dan keberuntungan. Brush bilang, wajar banget kalau dia jadi sombong setelah mendadak jadi petualang. Kembali lagi ke masa kini, Brush terus menahan hujan, serangan mematikan dari Satria Katak. Kemungkinan terburuknya, pertarungan melawan musuh ini bisa mengantarkan Chris pada kematian. Brush menambahkan, kalau tim dengan rata-rata level 5 mustahil menang melawan monster yang kekuatan aslinya ada di atas level 9. Dia lalu nanya, apa sih yang ada di otak Chris waktu berani memprovokasi musuh itu? Satria Katak pun terus maju, melancarkan serangannya. Sementara itu, Arya memakai skill untuk mengendalikan objek dan mengalihkan perhatian musuh. Dia ingat pernah bilang, profesinya ini kelas paling ampas. Tapi Chris bilang, dia cuma butuh pengalihan. Jadi meski agak ragu, Arya setuju dengan taktiknya dan memutuskan pakai skill untuk memecah fokus musuh. Di sisi lain, sang kuas Bros meminta maaf karena gagal menahan semua serangan mematikan tadi. Tapi, kalau melihat musuhnya, mereka bisa merasakan Katak itu mulai cemas dan hampir kehilangan akal sehatnya. Sebenarnya, tidak ada standar pasti di tingkatan petualang. Semuanya cuma bisa dirangkum dan dikategorikan oleh para pendahulu mereka. Dalam sistem yang ada sekarang, perbedaan level antara petualang di kelas yang sama akan menghasilkan peningkatan tajam pada kemampuan utama. Misalnya, kalian bisa melihat jelas kenaikan kekuatan dan kecepatan melalui penglihatan in dan yang. Jadi, semakin besar jarak levelnya, semakin mustahil juga untuk bisa mengalahkan lawan. Dan menurut teori pengalaman saat ini, selisih 3 level saja sudah bikin petualang level bawah nyaris tidak mungkin menandingi mereka yang levelnya jauh lebih tinggi. Namun, di pertarungan nyata, ada juga yang namanya keuntungan skill dan efek saling mengalahkan antar keahlian khusus. Contohnya, jika karakter punya kecepatan tinggi, mereka bisa mendominasi lawan meski semua atribut lainnya setara. Inilah alasannya kenapa mereka setengah mati melawan Satria Katak. Kalian pasti mikir hal yang sama denganku kan? Seminggu yang lalu, Chris tidak pernah membayangkan bakal melawan monster selevel ini. Dengan jarak kekuatan ini, dia bakal langsung hancur lebur kalau kena pukulan telak. Tapi, itu cuma berlaku buat petualang biasa, bukan buat orang yang punya skill api neraka. Chris memperhatikan kalau Satria Katak tidak punya kulit yang keras. Jadi, apinya pasti mempan. Dan yang paling penting, monster itu belum tahu efek apinya ataupun soal pasukan manusia kertasnya. Dia mengulurkan tangan. Berpikir ternyata ada jenis api lain yang bisa dipakai. Dalam perang antar pasukan, kubu yang lemah cuma bisa menunggu si kuat bergerak. Tiba-tiba, Chris terkena hantaman telak dari Satria Katak. Tapi lucunya, monster itu cuma memukul kloningan. Sementara, Chris yang asli ada di belakang. Dia langsung mengambil kesempatan itu dan menembakkan apinya ke arah sang Katak. Tapi melihat si Katak menghempaskan zirah yang terbakar, Chris penasaran apakah Katak itu tahu kalau apinya abadi. Meski begitu, dia menyadari gerakan monster itu mulai melambat. Ini kesempatan emas bagi Arya dan Goldie untuk menyerang. Tapi, si Goldie mendadak hilang. Rupanya, dia baru sadar akan sifat liciknya yang selalu memakai orang lain sebagai tameng hidup. Barusan saja, dia bahkan menggunakan skillnya buat memanipulasi seseorang demi menerima serangan. Di luar sana, seorang gadis bertanya, apa dia tidak mau membantu mereka? Padahal dia juga seorang petualang. Tapi, Goldie malah ngamuk dan bilang kalau cewek itu sangat mengganggu. Dia benar-benar kesal
saat mengakui kalau dia cuma peduli pada nyawanya sendiri. Dia juga sangat frustrasi. Bertanya-tanya, kenapa kakaknya belum juga mengirim bala bantuan. Sementara itu, sebilah pedang jatuh dari langit dan menancap di tanah. Lalu mulai bergetar, seolah ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Tiba-tiba, pedang itu terbang langsung ke tangan sang satria. Sekarang Chris sadar betul, dia harus mengincar titik kelemahan musuhnya, yaitu kepala. Saat satria Katak itu menggenggam pedangnya, kecepatannya meningkat tajam. Chris gagal menghindar total, dan akhirnya kena tebas. Dia jatuh berlutut, tepat saat Katak itu bersiap menghabisinya. Tapi, secara tiba-tiba, boneka dari atas menembakkan laser kuat ke arah satria Katak. Arya buru-buru memeriksa keadaan Chris, dan dia bilang, tidak apa-apa, karena manusia kertasnya yang menahan tebasan pedang tadi. Di sisi lain, menyadari Goldie mendadak menghilang, si Katak langsung berbalik. Dia menatap tajam ke arah aura keberadaan Goldie. Monster itu cuma menganggap mereka seperti serangga pengganggu. 2 target sudah dibereskan, dan kini tersisa 2. Katak itu tiba-tiba melesat pergi, memburu Goldie, meninggalkan Arya dan Chris. Melihat hal ini, Arya panik dan bertanya, apa Chris masih bisa bergerak? Chris menyuruhnya, jangan panik, sambil memejamkan mata untuk berkonsentrasi. Dia perlahan membuka mata, lalu fokus penuhnya pada kemampuan barunya. Dia jadi teringat momen latihan saat dia gagal mengeluarkan skill Brush. Saat itu, bilang kalau cara pakainya salah total. Yang bikin dia bingung, api aslinya ternyata adalah percikan pertama dari api neraka yang mustahil dipadamkan. Dan versi api tingkat lanjutnya adalah bara api neraka yang menjadikan jiwa sebagai bahan bakarnya. Arah tangannya lurus ke si Katak. Nah, disinilah kita rehat. Kalian pasti penasaran. Kelanjutannya kan? Chris nahan napas nyoba pakai skill itu. Malah ditampar keras sama Brush. Sini kumpul. Kita lihat MC kita dikatain kutu buku teori. Padahal, skill itu butuh sihir dari tubuhnya. Chris beneran bingung. Kenapa awalnya bisa berhasil? Dia lalu menyuruhnya menyelaraskan mana dan skill. Tubuhnya harus mengalirkan mana itu keluar untuk melepaskan kekuatan. Nah, dalam kasusnya, Chris harus ingat betul bagaimana rasanya saat pertama kali mengeluarkan api tahap pertama. Tapi karena Chris mentok terus, Brush berusaha keras buat sabar menghadapinya. Saat dia bingung, gimana caranya melihat jiwa, Chris bangkit menatap ke depan. Dia membayangkan mana sebagai mesin dari skillnya. Chris memasuki ruangan gelap dan mati-matian mencari mesin tersebut. Begitu ketemu, dia tahu betul, dia harus menyalakan apinya. Saat aktif, mana hitam meledak dari dalam ruangan itu. Sayangnya, dia tetap gagal mengeluarkan bara api neraka dan langsung tumbang. Arya berteriak panik, nanyain ada apa. Sementara itu, Chris merasa separuh mananya langsung ludes. Seketika, dia teringat peringatan Brush untuk tidak membiarkan skill ini membakar habis semua mananya. Ternyata skill ini bukan cuma menyerap, tapi membakar total mananya. Paham akan hal itu, Chris membuka mata. Boom! Pandangannya berubah drastis. Sekarang dia bisa melihat Satria Katak yang lagi ngejar Goldie. Wujud Satria Katak itu mendadak tembus pandang karena Chris bisa melihat jiwanya dengan jelas. Saat monster itu mendekat, si Goldie malah memakai skill buat numbalin cewek lain untuk menahan serangan sambil teriak minta tolong. Chris gemetar menahan marah, memaksa skillnya aktif sambil menggertakkan gigi. Bara api neraka mulai menyala ganas. Di sisi Goldie, cewek tumbal itu ambruk ke tanah. Bara hitam langsung melahap Satria Katak, tepat saat dia melepaskan tebasan pedang ke arah Goldie. Jangan berkedip, karena ini bagian paling gila. Bara api neraka langsung melahap habis tubuh monster itu, membakar seluruh eksistensinya tanpa ampun. Tapi Chris terus menahan skill tersebut. Dia sadar mananya terkuras gila-gilaan. Tapi tenang, kekuatannya sukses membakar jiwa Satria Katak hampir dalam sekejap.
Tinggal sedikit lagi. Dan api neraka itu akan benar-benar menghancurkan jiwanya. Sambil mempertahankannya, Chris berpikir ingin memakai api ini buat memanggang semua musuhnya. Satria Katak perlahan berubah jadi abu sahat. Bara api neraka melahapnya habis. Tiba-tiba, Brush panik, menyuruh Chris berhenti. Dan di detik itulah, Chris akhirnya merasakan efek samping dari skill yang kelewat overpower ini. Tubuhnya ikut termakan. Chris jatuh berlutut, meringis kesakitan. Sementara Brush ngomel kalau dia sudah melarangnya menguras mana. Arya super shock. Penasaran, siapa sebenarnya identitas Chris? Sampai bisa pakai skill api segila itu. Brush nyuruh dia cepat putuskan mananya, atau dia bakal ikut hangus. Barulah, perlahan, kobaran api di tangannya mulai menghilang. Arya langsung berlutut mengobati Chris. Tapi anehnya, dia sama sekali nggak bisa memulihkan mana cowok itu. Di sisi lain, sistem ngasih notifikasi kalau Satria Katak sudah kalah. Sebuah pilar cahaya turun, menghantam Chris. Tanda dia naik level setelah misi selesai. Tapi anehnya, dia nggak merasakan apa-apa. Sementara itu, Brush menghela napas lega karena Chris baik-baik saja. Dia beneran kaget. Kirain Chris cuma cowok polos yang kebetulan pintar. Tapi jauh di lubuk hatinya, cowok ini punya sesuatu yang bukan hitam ataupun putih. Meski bingung, Brush memutuskan buat masa bodoh. Di tempat lain, Goldie kena karma instan. Dia teriak kesakitan karena matanya baru saja ditebas habis, menangis dengan air mata darah. Dia ngamuk nanyain, di mana monster itu? Dan teriak minta tolong. Cewek tumbal tadi cuma diam, lalu pergi meninggalkannya. Goldie mengumpat frustrasi karena nggak ada satupun yang mau nolongin. Balik ke MC, sistem ngasih selamat dan hadiah karena dia berhasil selamat. Sambil ngeklik panel, Chris bilang, dia sama sekali nggak nyangka bisa hidup. Tapi, tiba-tiba, sistem ngasih peringatan soal kemunculan Putri Katak, ngamuk besar. Karena Satria itu mati. Tiba-tiba, energi dahsyat muncul. Kalian pasti mikir mereka aman sekarang kan? Sayangnya, kalian salah besar. Tempat itu bergetar hebat. Gara-gara anomali ini, asap meledak, menyelimuti Arya dan Chris. Lalu muncul Putri Katak level 13, yang super murka menatap mereka. Sang putri kini jadi musuh. Dan misi untuk dapat ciumannya resmi gagal total. Di luar sana, Jin kebingungan. Kenapa? Orang-orang dari asosiasi belum juga datang. Ogi, Presiden Konsorsium Emas, lagi berdiri, nungguin seseorang. Muncullah cowok kekar bernama Red. Dan Ogi langsung menyambut kedatangannya. Balik ke dalam, si Putri Katak langsung barbar nyerang Chris dan Arya. Dia terus ngejar mereka yang sibuk menghindar. Monster itu berdiri murka, sementara Chris merawat Arya yang terluka. Bruce panik parah, bilang mereka bakal mati karena melawan bahaya ini. Chris menggertakkan gigi. Seandainya dia bisa pakai bara api neraka lagi. Sayangnya, mananya benar-benar habis total. Biarpun dia memaksa, Putri Katak raksasa itu menatap rendah ke arah mereka. Dan Chris cuma bisa memandang cemas. Tiba-tiba, bayangan seorang pria melesat dan langsung menghajar sang putri. Pukulannya telak banget, sampai asap ngebul di mana-mana. Putri Katak nggak sanggup nahan serangan sekuat itu, dan langsung ambruk. Ternyata, itu Red. Chris sampai kagum melihat pameran kekuatan fisik murni yang super gila itu. Red nanya apa mereka dari grup emas. Dan mereka jawab, bukan. Terus, asisten Goldie lari panik ke arah mereka. Red langsung nanya ke asisten itu, dan dia lapor kalau nona mudanya terluka di sebelah sana. Arya protes. Bukannya mereka harus beresin dungeon ini dulu, sebelum nyari orang. Tapi, Red santai. Jawab, kalau itu bukan misinya. Dia langsung melesat nyari Goldie. Bikin Chris dan Arya cengok. Bahkan, Putri Katak ikut melongo lihat kelakuan cowok yang tiba-tiba nyerang, lalu kabur gitu aja. Sang putri makin murka ditatap Arya dan Chris. Saking ngamuknya, monster itu mengejar mereka bertiga untuk pelampiasan. Di sisi lain, Red akhirnya sampai di lokasi
nona muda itu. Dia memperkenalkan diri sebagai petualang yang ditugaskan menyelamatkannya. Bukannya berterima kasih, Goldie malah ngomel-ngomel karena Red kelamaan. Sementara itu, Katak tadi masih asyik ngejar mereka bertiga. Tiba-tiba, Red mendarat di tengah-tengah dan bikin semua kaget. Dengan gampang dia nendang monster itu sampai nyungsep ke tanah. Red lalu memuji mereka karena bisa bertahan walau levelnya masih cupu. Yang jelas, bikin mereka kesal. Buat menenangkan suasana, dia maju dan nanya situasi, biar dia bisa langsung ngeberesin monsternya. Dia maju dengan pede abis, yakin bisa menghabisi bug level tinggi ini. Energi super kuat memancar dari tubuhnya, bersiap buat baku hantam. Red, tanpa takut, mendekati Putri Katak itu. Satu tendangannya merobek udara dengan lengkungan merah. Saat monster itu mengejarnya, dia lalu berbalik saat kepala Katak itu hancur lebur, terkena dampak tendangan mautnya. Dan boom, Putri Katak resmi tewas. Portal pertahanan kerajaan terbuka, dan misinya dinyatakan gagal. Dia lalu menoleh ke Chris, menyebutnya sebagai bug terakhir. Nanyain, apa dia yang ngalahin bug sebelumnya? Red bilang, pemula level 5, yang bisa sekuat itu pasti beda dari yang lain. Karena Chris ingat, dia harus bertarung mati. Matian pakai kekuatan sistem, cuma buat ngalahin Satria Katak. Tiba-tiba, Red kepo nanya, apa profesinya? Red juga heran. Kenapa skill mata? Tahap 2-nya nggak bisa nembus profesi Chris. Arya pun ikutan penasaran dan mikir rahasia ini bakal terbongkar. Tapi Brush buru-buru ngelarang Chris bilang apa-apa. Biarpun dia dihajar sampai mati. Tiba-tiba, Brush nyuruh dia lari. Dan Chris bingung. Lari kemana? Momen itu, portal keluar terbuka lebar di depan mereka. Mereka langsung ngebut ke sana. Niat kabur. Tapi Red menghadang. Percaya nggak? Dia nagih jatah loot pakai alasan protokol darurat. Cerita kita berhenti di sini. Pastikan kalian tonton terus kelanjutannya. Sini kumpul. Kita bakal lihat aksi kocak plus brutal hari ini. Arya sih santai aja. Dan bilang bakal nanya namanya nanti. Sementara itu, Red buru-buru nyuruh dia cepetan buat bagi-bagi hasil jarahan dari monster. Chris nurut aja dan nyamperin dia. Chris mikir, kalau jarahan sebanyak ini, harusnya dibagi rata. Kalau aja nggak banyak yang mati, tapi Red sadar kalau dia ragu, terus langsung yakinin Chris kalau sah-sah aja ngambil semuanya. Dia pamer kalau barang-barang ini bisa bikin dia tembus batas level 10. Brush yang kepo langsung nanya, apaan tuh batas level 10? Chris jelasin kalau dungeon rank E itu level 5 sampai 1. Rank D itu level 9 ke 5. A sama B juga sama polanya, kecuali C yang khusus level 10. Terus terungkap juga nih, dungeon rank C itu terkenal sering banget ngebug. Makanya, petualang jarang banget berani masuk. Dengar ini, Chris makin mantap buat ikutan bagi jatah. Biar makin kuat. Benar banget! Dia ngepalin tangan. Mikir, gak ada gunanya ragu-ragu terus. Dia udah muak jadi orang lemah. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Red tiba-tiba minta maaf. Walau ngakuin masa depan Chris itu cerah. Brush mulai curiga karena Red tiba-tiba bau kematian. Dia langsung nyengkram muka Chris, bikin dia kaget abis. Terus, mukanya diremas. Kuat banget, sampai duar. Kepalanya meledak dong. Red ngelepasin mayat Chris gitu aja ke tanah. Sok simpati bilang, sayang banget, harus bunuh dia. Di luar, Arya sama 2 cewek lainnya berhasil keluar portal berkat bantuan Red. Pihak asosiasi minta waktu bentar, tapi dicegah sama bodyguard karena status si Goldie. Cewek rambut hijau itu baru aja mau ngomong, tapi langsung disuruh diam sama Arya yang lagi emosi. Dia kelihatan hancur banget waktu asosiasi minta keterangan. Terus dia mulai mikir, kok Red sama Chris belum keluar juga? Tiba-tiba ada laporan masuk, ngabarin kalau si bangsawan udah selamat, dan Red masih di dalam. Jin langsung menghela napas lega. Mikir masalahnya udah kelar. Sambil pegang dagu,
Dia ngerasa kalau mereka ini berhasil ngurangin jumlah petualang ampas. Di sisi lain, perawat ngasih tahu dokter kalau mayat-mayat ini matinya udah dari setahun yang lalu. Jin mulai mikirin soal investigasi dari pusat. Yakin dia nggak bakal kena masalah berkat Lukas. Sementara itu, di dalam portal, mayat Chris yang tanpa kepala masih tergeletak. Red ngeliatin sosok di depannya dengan tangan yang masih keangkat. Panel sistem tiba-tiba muncul di depan Brass saat mayat Chris ambruk ke tanah. Layarnya ngasih peringatan misi gagal, dan sistem bakal di-reset setelah nyawa pemain benar. Benar. Habis. Beneran apes. Beralih ke dunia iblis. Ada satu sosok bingung yang bilang kalau mereka harusnya biarin Chris hidup. Sosok satunya nyuruh lupain aja, karena si Chris ini selalu bikin onar. Obrolan. Kacau. Mereka lanjut terus. Debat siapa yang bakal minjem mayat Chris bentar. Tiba-tiba, mayatnya mulai ngeluarin asap biru yang berderak. Entitas itu sukses merasuki mayat Chris. Dan secara tiba-tiba, ngelepasin kekuatan yang bikin Red kaget setengah mati. Kalian mikir, ini game over kan? Enggak dong. Red noleh kaget. Bingung. Kok mayat tanpa kepala bisa gerak? Tubuh Chris gerak sendiri. Mancarkan energi biru yang super kuat. Energinya makin meledak, gila-gilaan. Sampai berhasil dorong Red mundur karena tekanannya yang brutal. Abis. Entitas itu nyuruh Brush bawa Chris ke dunia bawah. Sementara dia nunda kematiannya buat sementara. Dia sempat-sempatnya ngeledek Brush yang kelihatan cengeng gara-gara Chris. Mendengar itu, Brush langsung nurut dan bawa jiwanya ke dunia bawah. Asap biru di mayatnya mulai ngebentuk kepala baru, bikin Red melongo abis. Dalam sekejap, entitas itu sukses numbuhin kepala asap dan natap Red dengan songong. Di dunia bawah, jiwa Chris disegel sementara, buat mencegah kematian permanen. Brass, ingat, gimana Chris biasanya nunjukin tekad gila pas lagi sekarat antara hidup dan mati. Ngeliatin dia, Brass mikir, kalau sifat anehnya ini nggak cuma berhenti di situ aja. Chris gak pernah peduli pas temannya mati, tapi malah ngamuk buat orang asing. Dia jadi mikir, yang mana sih sifat aslinya? Brass menggertakkan gigi, sadar kalau waktu mereka makin menipis. Dia buru-buru ngerapal mantra buat jaga jiwanya tetap hidup. Pas segelnya dilepas, asap mulai keluar dari mata sama mulutnya. Dan dia akhirnya sadar. Dia langsung nanya, dia ada di mana? Dan Brass bilang, ada masalah besar yang terjadi. Chris tahu kalau Red datang cuma buat bunuh dia. Ngaku kalau dia ingat semuanya. Ngeliatin Chris, Brass ngerasain hal aneh itu lagi. Tadi kan murung. Sekarang tiba-tiba santai banget. Chris, lanjut jelasin. Kalau Red itu cuma pion yang disuruh buat habisin dia. Dia paham banget. Pasti ada dalang di balik semua ini yang niat banget repot-repot buat bunuh dia. Dia terus nanya, sekarang harus ngapain dan apa dia masih bisa balik. Tapi sebelum dia nanya lebih jauh, Brass nyuruh dia pasang kepalanya dulu. Kocak! Brass jelasin, kalau terakhir kali mati mendadak, dia berhasil ngelewatin sistem. Tapi kali ini, harusnya dia udah dinilai gagal sama si sistem dan mati beneran. Tapi tenang, ada yang bantuin nunda waktu sistemnya. Ternyata itu entitas yang lagi merasuki tubuhnya, dan sekarang lagi asyik baku hantam lawan Red. Dengar soal kondisinya, Chris nanya ke Brush, apa yang harus dia lakuin buat ujian kedua. Tiba-tiba, panel misi bejibun muncul, dan Brush bilang, dia harus tamatin semuanya. Panel itu nampilin latihan fisik gila-gilaan, buat rutinitas harian, biar badannya makin kuat. Ngelihat daftarnya, Chris langsung sadar kalau ini tuh taktik buat ngadepin berbagai jenis musuh. Brass lalu senyum misterius sambil bilang kalau dia bakal ngenalin pelatih barunya sekarang. Chris nanya dong, apa pelatihnya ini semacam hantu dari dunia bawah? Tapi pas hawanya mendadak berubah seram, dia cuma bisa bilang adegan ini terasa gak asing. Suara rantai berisik mulai kedengaran pas pelatih barunya masuk. Sekarang di depannya,
Ada sepasang gerbang raksasa dari dunia bawah. Tiba-tiba, ada tangan yang keluar dari gerbang. Pas pintunya kebuka, Chris langsung kaget banget. Pas Brass nanya, apa dia ingat mereka berdua. Ternyata, mereka ini kenalan lamanya dong. Mata mereka nyala terang, dengan energi tajam. Pas lagi natap. Ke depan. Percaya deh sama aku. Pelatih barunya Chris ini, si hitam putih.